Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa di dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ada yang masih ingat nggak sih pembelajaran sebelumnya tentang apa? Ya, benar sekali tentang Indonesiaku kaya hayatinya. Anak-anak, ibu mau tanya nih sama kalian, ada yang tahu nggak sih apa itu sumber daya alam? Nah, benar banget, sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang tahu nggak sih jenis-jenis sumber daya alam? Nah, benar. Jenis sumber daya alam itu ada dua. Yang pertama yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, dari jawaban kalian tadi ada kaitannya dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu Indonesiaku kaya alamnya. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini, yaitu Ibu berharap agar kalian dapat memahami tentang sumber daya alam dengan benar, dapat menjelaskan pemanfaatan barang tambang dengan jelas dan tepat, dan yang terakhir, kalian mampu memahami pentingnya pelestarian sumber daya alam dengan benar. Nah, sekarang buka buku paketnya halaman 178. Ibu akan menjelaskan materi pembelajaran hari ini tentang sumber daya alam. Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang dihasilkan oleh alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Berdasarkan asalnya, sumber daya alam itu terbagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam hayati atau biotik dan sumber daya alam non-hayati atau abiotik. Kita jelaskan satu persatu, yaitu yang pertama sumber daya alam hayati atau biotik. Sumber daya alam hayati adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Yang kedua, yaitu sumber daya alam non-hayati atau abiotik, yaitu sumber daya alam yang berupa benda-benda mati seperti tanah, air, dan barang tambang. Minyak bumi, gas, alam, besi, emas, perak, dan timah merupakan sebagian dari barang tambang yang menjadi kekayaan Indonesia. Barang tambang ini bisa diolah dan menjadi bahan-bahan dasar untuk membuat berbagai macam produk. Nah, kalian bisa lihat infografis mengenai pemanfaatan barang tambang berikut. Yang pertama, pemanfaatan yang pertama yaitu minyak bumi. Minyak bumi bisa diolah menjadi berbagai bentuk bahan bakar seperti bensin, solar, aftur, dan gas LPG. Biasanya juga diolah menjadi oli, lilin, minyak tanah, dan bahan pembuatan plastik. Kedua yaitu gas alam. Gas alam yang terkubur di bagian bawah lapisan bumi ini bisa diolah menjadi pembangkit listrik, bahan-bahan kendaraan bermotor, BBG atau bahan bakar gas, dan sebagian gas kota pengganti LPG. Yang ketiga ada aluminium, memiliki sifat mudah dibentuk, ringan, mudah panas, dan tidak mudah berkarat sehingga cocok dijadikan peralatan masak seperti panci, wajan, dan aluminium foil, dan dimanfaatkan juga untuk bahan bakar pembuatan kendaraan seperti bahan bakar kemasan makanan. Yang keempat yaitu besi. Logam yang kuat dan banyak terkandung di alam sehingga paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan seperti konstruksi, bangunan, bahan mesin berat, rangka mobil, gembok, pagar, dan sebagainya. Besi juga memiliki kelemahan yaitu bisa berkarat. Oleh karena itu, biasanya besi diolah dulu menjadi yang terakhir yaitu tembaga. Merupakan logam yang kuat namun lunak sehingga mudah dibentuk dan tahan karat. Tembaga merupakan penghantar listrik yang baik sehingga sering digunakan sebagai komponen peralatan elektronik termasuk kabel. Logam ini juga bisa digunakan sebagai peralatan rumah dan dapur. Materi selanjutnya ada jenis sumber daya alam. Sumber daya alam bisa dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu sumber daya alam yang bisa diperbarui dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama,
Sumber daya alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang masih dapat dibudidayakan kembali apabila sudah habis dipakai. Contoh hasilnya yaitu pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan hasil hutan. Adapun air, tanah, dan udara merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui dengan cara menjadikannya baru. Air akan langka saat musim kemarau, namun saat musim hujan air akan melimpah. Udara kotor dapat diperbarui dengan cara menanam tumbuhan sehingga udara di sekitar akan kembali bersih dan segar. Adapun tanah yang tidak subur dapat diperbarui melalui pemberian pupuk alami atau kompas. Yang kedua, yaitu sumber daya alam yang akan habis jika digunakan terus-menerus. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui meliputi seluruh hasil tambang seperti minyak bumi, gas alam, emas, dan sebagainya. Karena sulit untuk diperbarui atau membutuhkan waktu yang sangat lama, maka penggunaannya harus bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan kita. Mendaur ulang kembali, daur ulang seperti besi dan logam lainnya. Serta daur ulang plastik merupakan salah satu cara untuk menjaga sumber daya ini. Yang terakhir, ada dampak pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya. Kelestarian sumber daya alam akan terancam jika manusia tidak memanfaatkannya dengan bijak. Adapun dampak dari pengambilan sumber daya alam dan upaya pelestariannya, dapat dilihat itu gambar apa? Ya, itu hutan gundul. Yang pertama yaitu banyaknya hutan gundul. Itu disebabkan oleh apa? Adanya penambangan pohon secara besar-besaran. Misalnya untuk keperluan lahan perkebunan atau keperluan pembangunan. Akibatnya daerah resapan air hujan berkurang sehingga bisa menyebabkan banjir. Akar tumbuhan bisa menyerap air hujan yang meluap. Jika hutan telah gundul, air hujan tidak terserap dan mengalir ke berbagai tempat yang bisa mengakibatkan banjir terus-menerus. Terus, selain banjir, ada tanah longsor. Di hutan yang gundul, air hujan langsung jatuh ke atas tanah tanpa terhalang pepohonan terlebih dahulu. Air tersebut juga tidak meresap oleh akar pohon tanah yang terkena hujan terus-menerus, bisa merusak sehingga menyebabkan tanah longsor. Terus yang ketiga, adanya kekeringan. Saat jumlah pohon hanya sedikit, air yang diserap pun hanya sedikit. Hal ini menyebabkan air tanah menjadi sedikit. Kondisi ini bisa menimbulkan bencana kekeringan di musim kemarau. Upaya pelestariannya dapat kita lakukan yaitu dengan cara reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul, meningkatkan pengawasan oleh polisi hutan dan menegakkan hukum secara tegas bagi pelanggar undang-undang kehutanan. Terus yang kedua ada rusaknya hutan bakau. Fungsi hutan bakau di tepi pantai itu apa sih? Ya, benar. Di antaranya untuk menahan gelombang air laut, tempat hidup berbagai hewan dan tumbuhan, serta menjaga tempat keanekaragaman hayati. Saat ini, hutan bakau di tepi pantai juga banyak dirusak dan ditebang untuk keperluan pembangunan. Jika hal ini dibiarkan terus-menerus, akan terjadi pengikisan pantai yang bisa menyebabkan longsor, erosi pantai, bahkan banjir. Jadi, upaya pelestariannya yaitu melakukan reboisasi hutan bakau serta membersihkan hutan bakau dari sampah dan limbah. Yang ketiga, dampak dari pengambilan sumber daya alam itu yaitu lingkungan yang rusak akibat pertambangan. Kegiatan pertambangan merupakan usaha pengambilan sumber daya alam yang biasanya berada di dalam perut bumi. Beberapa dampak yang ditimbulkan dari kegiatan ini yaitu yang pertama, kerusakan hutan di daerah tambang. Yang kedua, pencemaran udara akibat debu dan asap. Yang ketiga yaitu tanah akibat limbah buangan tambang. Adapun upaya pelestariannya yaitu harus mengelola limbah tambang dengan baik dan memperbaiki lingkungan setelah kegiatan pertambangan selesai. Yang terakhir yaitu adanya terancamnya populasi jenis hewan dan tumbuhan. Pemanfaatan flora dan fauna yang tidak diikuti pelestarian akan berakibatkan pada punahnya hewan dan tumbuhan tertentu. Misalnya, ikan hiu banyak diburu untuk dimanfaatkan siripnya sebagai bahan
makanan yang bernilai tinggi. Terus ada orang hutan, merupakan hewan asli Indonesia. Saat ini orang hutan terancam punah. Hutan tempat tinggal hewan ini berkurang karena banyak dijadikan lahan perkebunan atau karena terjadi kebakaran hutan. Dan yang terakhir adalah tanaman cendana, hampir punah karena dimanfaatkan terus-menerus namun pelestariannya tidak mudah, sehingga jumlahnya semakin berkurang. Nah, untuk upaya pelestariannya yang bisa kita lakukan diantaranya menjaga habitat para hewan, menghentikan pemburuan liar, dan membuat peraturan yang ketat dan tegas, serta adanya upaya penanaman kembali atau budidaya bagi tumbuhan atau hewan yang diperjualbelikan. Nah, dari penjelasan materi yang Ibu jelaskan tadi, apakah kalian sudah paham? Jika ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan. Baiklah, sepertinya kalian sudah paham, jadi Ibu yang akan bertanya ke kalian, dari penjelasan materi tadi, apakah perbedaan sumber daya hayati dan non-hayati? Nah, benar. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup, sementara sumber daya alam non-hayati merupakan kembalikan dari sumber daya hayati karena berasal dari benda mati. Yang kedua yaitu sumber daya alam apa saja yang ada di daerah tempat tinggal kalian? Nah, benar. Ada buah-buahan, biji-bijian, air, angin, udara, dan oksigen merupakan sumber daya juga. Itu semua termasuk sumber daya alam yang ada di sekitar tempat tinggal kita. Yang ketiga yaitu apa saja contoh sumber daya alam yang bisa diperbarui yang ada di sekitar kalian? Nah, benar. Jawabannya air, tanah, udara, dan tumbuhan. Terus pertanyaan yang terakhir, apa saja contoh sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui yang ada di sekitar kalian? Nah, benar banget, di antaranya ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Baiklah, Ibu rasa sudah paham semua ya, materi tentang Indonesiaku Kaya Alamnya. Nah, sekarang Ibu mau kalian bagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 4 atau 5 orang. Ibu bakal kasih kalian 2 tugas. Yang pertama, tugas individu yang akan kalian kerjakan sendiri, dan yang kedua ada tugas kelompok yang akan kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Tugasnya dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ada yang mau ditanyakan soal tugas? Tidak ada? Baiklah, kalau tidak ada, kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari? Yang pertama, sumber daya alam non-hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari benda mati seperti air, matahari, tanah, dan barang tambang. Terus ada sumber daya alam juga dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang bisa diperbarui seperti tumbuhan, hewan, tanah, dan air. Terus ada sumber daya alam juga dikelompokkan menjadi sumber daya alam yang bisa diperbarui seperti tumbuhan, hewan, tanah, air. Dan sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Terus ada apa lagi? Pemanfaatan sumber daya alam tetap harus bijaksana dan tidak berlebihan agar tidak merusak alam dan menjadi ancaman untuk kita. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran berlangsung? Senang tidak? Alhamdulillah jika senang. Jangan lupa ya untuk mempelajari materi yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya ya. Kalau begitu, sebelum kita tutup pembelajaran ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akhiri pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.